Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fabila Septa Ulfawudin dari Paralel B NPM 19031010060. Saya di sini akan menerangkan praktikum yang sebelumnya saya pernah jalani, yaitu penentuan berat molekul zat dengan metode penurunan titik beku. Dalam praktikum ini terdapat materi yang harus dipahami sebelum melakukan praktikum, yaitu sifat koligatif, penurunan titik beku, hukum Roth, persamaan Clausius, diagram fasa, temperatur kritis, panas sensibel, dan faktor-faktor yang mempengaruhi praktikum. Yang pertama, saya akan menjelaskan sifat koligatif larutan. Apa itu sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang tidak tergantung pada suatu jenis zat yang larut, tapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat larutannya. Kemudian, sifat koligatif larutan terdiri dari dua jenis, yaitu sifat koligatif larutan elektrolit dan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Sifat koligatif larutan elektrolit bernilai lebih rendah daripada sifat koligatif larutan non-elektrolitnya. Bila zat non-elektrolit seperti gula, gliserol, urea dimasukkan ke dalam pelarut murni, maka akan mengubah sifat-sifat larutan. Pada umumnya, sifat koligatif larutan ditentukan banyaknya partikel zat terlarut. Penurunan titik beku tidak dinyatakan dalam mol fraksi melainkan dengan molalitasnya. Pada suatu larutan berair cukup encer dapat diasumsikan molalitas berkurang lebih sama dengan molalitasnya. Molalitas adalah jumlah zat terlarut dalam 1000 gram pelarutnya. Molalitas didefinisikan sebagai M sama dengan massa kali 1000 mR kali per mR kali B. Keterangan molalitas larutan sama dengan M, mR sama dengan massa larutan relatif, dan P sama dengan massa pelarut, dan massa adalah massa zat terlarutnya. Yang kedua, kita akan membahas apa itu penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah sifat koligatif bersama dengan penurunan tekanan uap, elevasi titik-titik, dan tekanan osmotiknya. Teori penentuan konsentrasi dengan titik beku didefinisikan sebagai perbedaan antara titik pembukaan pelarut dan titik beku larutan dan titik beku larutan dari pelarut dan zat terlarutnya. Atau lebih mudahnya, penurunan titik beku juga dapat diartikan sebagai perbedaan titik beku yang diakibatkan karena adanya partikel-partikel zat terlarut larutan. Penurunan titik beku didefinisikan sebagai delta TB sama dengan KB kali M. Keterangan delta TB sama dengan penurunan titik beku, KB sama dengan konsentrasi delta TB, dan M adalah molalitas solut. Di dalam tabel ini KB dan KF terdapat 4 zat, yaitu air, benzena, gamper, dan asam asetat yang sudah diketahui KB dan KF-nya. Yang air memiliki titik didih sebesar 100 derajat Celcius, titik beku sebesar 0 derajat Celcius, KB 0,51 dan KF sebesar 1,86. Untuk benzena memiliki titik didih sebesar 80 derajat Celcius, titik beku sebesar 5,5 derajat Celcius, KB sebesar 2,53 dan KF sebesar 5,12. Untuk gamper tidak memiliki titik didih dan tidak memiliki KB. Untuk titik bekunya 179 derajat Celcius dan KF memiliki nilai 39,7. Untuk asam asetat memiliki titik didih sebesar 118,2 derajat Celcius, titik beku sebesar 17, KB sebesar 17, dan KF sebesar 3,9. Yang ketiga, saya akan membahas apa itu hukum Roth. Hukum Roth menyatakan bahwa pada suhu tekanan tertentu, tekanan parsial uap komponen dalam campuran sama dengan hasil kali tekanan terantara komponen murni dan fraksi molnya. Hukum Roth definisikan sebagai P larutan sama dengan X pelarut dikali P0 pelarut. Keterangan P larutan sama dengan tekanan parsial uap, P0 sama dengan tekanan uap solvent murni, dan X pelarut adalah fraksi mol solvent dalam larutan. Untuk yang keempat, saya akan membahas persamaan Clausius. Menurut Clausius, bahwa untuk penguapan dan sublimasi, persamaan Clapeyron dapat disederhanakan dengan mengandaikan uapnya mengikuti hukum gas sempurna.
dan dengan mengabaikan volume cairan yang jauh lebih kecil dibandingkan volume uapnya, sehingga hukum Clausius yang disederhanakan dari Copeland dapat dituliskan sebagai ln P1 per P2 sama dengan delta H uap kali T2 min T1 per R T1 kali T2. Keterangan delta H uap sama dengan entalpi uap. R adalah sudah ketentuannya nilainya yaitu 0,082 liter kali atm per mol K. Untuk P1 P2 adalah tekanan uap pertama dan kedua, dan T1 T2 adalah suhu pertama dan suhu kedua. Yang kelima, saya akan membahas apa itu diagram fasa. Biasanya diagram fasa digunakan untuk membaca titik didih dan titik beku yang normal. Titik didih normal adalah suhu di mana tekanan uap dari cairan sama dengan 1 atm. Sedangkan titik beku normal adalah suhu di mana garis keseimbangan padat dan cair akan berpotongan garis tekanan 1 atm. Yang keenam, saya akan membahas temperatur kritis. Apa itu temperatur kritis? Temperatur kritis adalah suatu zat murni maksimum yang dimana fase cair dan uap dapat terjadi secara simultan dalam keseimbangan. Pada tekanan berapapun, temperatur berada pada atas dari tekanan kritis, larutan tidak akan dapat dicairkan. Temperatur kritis terjadi pada keadaan jenuh. Yang ketujuh, saya akan membahas apa itu panas sensibel. Panas sensibel adalah energi panas yang dapat ditambahkan atau diambil dari suatu benda yang menimbulkan efek sensibel pada benda tersebut, yaitu perubahan suhu yang dapat diukur dengan termometer. Panas laten adalah energi panas yang bila ditambahkan atau diambil suatu benda akan menimbulkan perubahan wujud tanpa merubah suhunya. Artinya, walaupun zat itu berubah dari es ke cair, maka tidak akan berubah suhunya. Yang terakhir akan membahas faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan titik beku. Yang pertama adalah konsentrasi. Konsentrasi, dengan meningkatnya konsentrasi atau jumlah partikel zat larut dalam larutan menyebabkan kenaikan penurunan titik bekunya. Yang kedua adalah temperatur. Larutan yang suhunya tidak dijaga tetap mempengaruhi nilai molekul yang berdampak pada suhu yang berubah. Yang ketiga adalah jenis larutannya. Sebabnya, penurunan titik tekanan uap, penurunan titik beku, dan kenaikan titik didih serta tekanan osmosis bergantung pada banyaknya partikel yang ada di dalam larutan-larutan tersebut, elektron yang akan memiliki titik beku yang lebih rendah. Yang terakhir adalah gaya tarik-menarik antar ion. Ion-ion dalam larutan elektrolit merupakan partikel yang independen sempurna, sehingga saat konsentrasi makin pekat, jarak antar ion makin kecil, sehingga titik beku akan semakin kecil pula. Sekian video kali ini. Mohon maaf ada kesalahan dalam video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.